Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, shalom dan selamat malam bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali merasakan kasih dan tuntunan Tuhan melalui persekutuan yang indah, sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat. Aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena pada malam hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan namamu. Kini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuntun dan sertai kami di dalam membaca firman-Mu Tuhan, terlebih di dalam merenungkannya. Dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, hanya kepadamu lah ya Tuhan sumber pertolongan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam ini yaitu terambil dari 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin yang menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi.
Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah dia hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukannya kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk orang nabi? Amin, demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian lagi dari kitab Samuel. Masih lanjutan dari pembacaan kita pada hari kemarin. 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu perlindungan Tuhan pada Daud. Di dalam pembacaan kita pada hari Kamis, kita sudah membaca bagaimana Saul berjanji di hadapan Yonatan anaknya bahwa ia tidak akan membunuh Daud. Tetapi di dalam pembacaan kita ini, kita kembali
membaca bahwa Saul dikuasai oleh roh jahat dan keinginan untuk membunuh Daud kembali ia alami. Di dalam pembacaan kita dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Saul telah mengizinkan untuk roh jahat itu masuk di dalam dirinya. Dan ia tidak mengingat lagi tentang hal yang baik, tetapi justru memberikan ruang bagi roh jahat untuk memakai dirinya melakukan hal yang tidak baik. Ketika Daud sedang bermain kecapi, Saul melemparkan tombaknya untuk melenyapkan Daud. Tetapi lemparan tombak itu tidak mengenai Daud. Daud lari dan menjumpai Samuel dan akhirnya mereka pergi dan bersembunyi di daerah Nayot. Saul mengejar dengan mengerahkan prajuritnya. Tetapi dengan cara yang unik, Tuhan selalu menyertai dan melindungi Daud. Tuhan membuat prajurit Saul kepenuhan roh Tuhan, sehingga mereka berperilaku seperti seorang nabi. Tidak jelas di dalam pembacaan kita perilaku seperti apa yang dinampakkan oleh prajurit-prajurit Saul itu ketika dipenuhi oleh roh Tuhan. Tetapi satu hal yang menarik di sini, kita melihat bahwa perlindungan Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan Daud. Perlindungan Tuhan itu begitu unik, sehingga ini mengarahkan kita untuk memahami bahwa kita tidak pernah mengerti cara Tuhan menjaga dan memelihara kita. Konsep pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak bisa terbaca oleh akal pikiran kita. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Keunikan dalam memberi penyertaan dan perlindungan di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan itulah Tuhan kita. Luar biasa dan Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu percaya akan perlindungan Tuhan. Mari kita selalu bergantung pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tunjukkan pada Tuhan dengan tekun berdoa. Dan terus berdoa. Kerjakan setiap hal yang menjadi tugas kita dengan baik. Seperti Daud, ketika ia kembali dibawa oleh Yonatan untuk tinggal bersama dengan Saul ayahnya dan juga dengan Yonatan, Daud tidak bersantai-santai sebagai sahabat Yonatan, tetapi ia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dan dikatakan di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-8, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ya. Daud selalu melakukan tugasnya dengan baik. Ia setia pada Tuhan. Dan Tuhan setia kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berjanji untuk selalu memelihara kita dengan kesetiaan. Karena itu, setialah selalu pada Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau ikut Yesus
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Terima kasih pada malam hari ini kami kembali mendapatkan tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam firman ini kami boleh merasakan bagaimana Tuhan selalu menuntun kami dengan kesetiaan. Tuhan tentu ingin melihat kami selalu percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, percaya kepada perlindungan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk mereka-reka bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tetapi yang jelas di sini adalah Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi di dalam setiap perkara-perkara kehidupan. Seperti pada saat ini ya Tuhan, ada begitu banyak yang terpapar pandemi COVID. Ada yang kelemahan-kelemahan tubuh, kesakitan, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan di rumah. Bahkan ada banyak yang isolasi mandiri di rumah. Saat ini rumah sakit penuh dengan orang sakit ya Tuhan. Orang yang membutuhkan perobatan. Ada banyak yang tidak mendapatkan tempat. Tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu mendapatkan tempat di hati-Mu. Untuk menjadi tempat kami datang berseru dan terus berseru. Menyampaikan keluh kesah kami. Menyampaikan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengarnya. Dan Engkau tahu setiap jawaban yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang Maha Kasih, ada juga banyak yang berduka melalui peristiwa pandemi ini Tuhan. Tuhan hiburkan. Dan Tuhan tuntun dengan kuasa Tuhan agar mereka senantiasa terkuatkan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan terkuatkan dan terhiburkan Tuhan. Dan seiring perjalanan waktu akan semakin mengerti kan maksud-maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dan terus berseru tentang pemulihan pandemi COVID ini. Kami sungguh tak berdaya Tuhan untuk menghadapinya. Tapi di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan, kami ingin selalu bersandar dan terus bersandar kepadamu. Dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tolonglah pemerintah Tuhan, tolonglah para medis Tuhan, di dalam memberikan pendampingan bagi masyarakat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan kiranya berkenan melindungi, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan, untuk menyambut hari dan kehidupan baru, karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan semua itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati sehati berdoa bersama sebagai saudara-saudara seiman. Kita percaya dengan hati yang sungguh dan selalu rindu untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan akan menjadikan kita selalu kuat dan terberkati di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Sampai berjumpa di edisi Sehati dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.